أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض إنما نحن مصلحون. إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala
yang telah mempertemukan kita kembali pada bulan Ramadan tahun ini, tahun 1446 Hijriah. Alhamdulillah dalam keadaan sehat, dan semoga juga kita mampu melaksanakan berbagai rangkaian ibadah di bulan Ramadan pada tahun ini. Salawat beserta salam kita persembahkan pula kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa menjadi umatnya yang tetap setia terhadap ajaran agama yang dibawa oleh beliau sebagai pengemban risalah Allah. Para pemirsa Harmoni yang saya hormati, kembali kita bertemu pada tahun ini di bulan Ramadan. Tentunya ini merupakan realisasi daripada doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kita sering mengungkapkan doa pada setiap kesempatan, bahkan juga pada saat kita selesai melaksanakan sholat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah, saat ini kita telah berada pada bulan Ramadan yang kita nanti-nantikan, yang kita rindukan tentunya. Karena di dalam bulan Ramadan ini sangat banyak faedah, sangat banyak manfaat, kelebihan, keistimewaan, pelipat gandaan daripada amal ibadah yang kita kerjakan. Insya Allah akan kita dapatkan pada bulan Ramadan. Namun, para pemirsa yang kami hormati, apa yang merupakan topik kita pada kesempatan ini, yaitu tanda hati yang sakit. Semoga saja hati yang sakit itu tidak kita miliki pada bulan Ramadan ini. Bahkan, hati yang kita miliki ini dapat kita obati sepanjang bulan Ramadan ini. Kenapa hati manusia menjadi sakit sesungguhnya? Itu dikarenakan kepada orang yang beriman, Allah berikan keistimewaan. Kepada orang yang beriman, Allah berikan kelebihan. Allah berikan berbagai kebaikan-kebaikan kepada orang yang beriman. Sehingga seseorang yang tidak memiliki iman yang baik, dia merasa iri hati, dengki, cemburu, bahkan menginginkan bahwa apa yang dimiliki dan yang didapatkan, nikmat Allah bagi orang yang beriman itu, kiranya dapat musnah. Itu yang diinginkan oleh seseorang yang kurang memiliki iman. Sehingga dengan demikian hatinya menjadi sakit. Mengingat, mengenang, melihat keadaan orang yang beriman begitu baik, begitu sempurna, begitu dimuliakan, begitu bermartabat, memiliki derajat yang tinggi. Itu yang membuat hati manusia menjadi sakit melihatnya. Oleh karenanya, pada bulan Ramadan ini kita berusaha untuk menghilangkan itu semua. Karenanya sering disampaikan bahwa ketika kita akan masuk kepada bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kesucian itu, maka hendaklah hati yang kita miliki itu kita bersihkan. Kita jaga dengan sebaik-baiknya, jangan ada sedikit apapun daripada sifat yang tercela yang kita bawa kepada bulan Ramadan ini. Maka itu akan sangat berbahaya sekali dan dapat merusakkan daripada nilai-nilai ibadah yang kita kerjakan sepanjang bulan Ramadan ini. Para pemirsa yang kami hormati, di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 179 Allah berfirman, "Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adal ulaika humul ghafilun." Para pemirsa, ayat ini dijelaskan oleh Allah bahwa sungguh penghuni daripada neraka itu adalah jin dan manusia. Kita kesampingkan barangkali pada kesempatan ini untuk membahas tentang kenapa jin banyak masuk ke dalam neraka.
Kita bahas pada kesempatan yang singkat ini adalah manusia. Kenapa manusia banyak di dalam neraka itu? Yang pertama, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka itu memiliki hati, tapi hati yang diberikan oleh Allah kepada mereka tidak mereka gunakan dengan sebaik-baiknya sebagai upaya untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya sakit, hatinya mati, hatinya telah buta, saudara sekalian. Sangat sulit sesungguhnya, dan itu sebagai suatu penderitaan bagi insan, bagi setiap manusia, apabila hatinya telah mati, hatinya gersang, hatinya sakit. Itu sebagai suatu penderitaan yang berdampak kepada penyiksaan dan penderitaan yang dirasakannya nanti ketika berada di akhirat. Itu sungguh sangat-sangat naas, saudara sekalian. Untuk itulah, pada kesempatan bulan Ramadan yang singkat ini, mari kita hidupkan kembali hati yang kita miliki itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai hati yang kita miliki ini mati. Para pemirsa, buta mata, orang yang memiliki mata yang buta itu masih bisa membaca Al-Quran. Orang yang buta mata bisa melihat saat ini bagaimana keadaan Makkah. Orang yang buta penglihatannya, dia bisa mengetahui apa yang ada di sekitarnya. Kenapa? Karena dia masih memiliki mata hati. Dengan mata hati yang dia miliki, dia mampu untuk melihat dan memandang sejauh-jauhnya. Dia bisa lihat negara yang lain. Dia bisa membaca Al-Quran. Dia bisa mengetahui dan merasakan apa yang ada di sekitarnya. Bahkan dia bisa berkomunikasi dengan baik dengan siapapun. Begitu luar biasanya mata hati itu, saudara sekalian. Oleh karenanya apabila itu mati, apabila itu rusak, apabila itu gersang, dan apabila itu sakit, yang disebut dengan qalbun marid, apalagi sampai kepada qalbun mayyit, yaitu hati yang mati, nauzubillah, maka manusianya telah tidak melaksanakan peran dan fungsinya sebagai manusia. Inilah para pemirsa yang berbahagia, yang sangat kita khawatirkan. Jangan sampai hal yang seperti itu terjadi. Karenanya bulan Ramadan ini merupakan bulan yang tepat sesungguhnya untuk menghidupkan kembali hati yang gersang itu. Hati yang telah tertutup itu sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun wa lahum azabun azim. Hati mereka tertutup, bahkan sangat-sangat erat tertutupnya. Dan kepada mereka akan mendapatkan azab yang sangat-sangat pedih sekali. Para pemirsa Harmoni yang kami hormati, zikir kepada Allah ini adalah salah satu daripada obat hati yang telah gersang dan yang telah mati. Perbanyak zikir kepada Allah, utamanya di bulan Ramadan ini. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa hanya dengan berzikir kepada Allah mampu menenteramkan jiwa kita. Jiwa-jiwa yang telah mati, hati-hati yang telah sakit, mari kita hidupkan kembali itu. Kita siram dan kita pupuk kembali itu dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Afdalul zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir itu adalah kalimah la ilaha illallah. Selanjutnya, serahkan diri kita kepada Allah. Sebagai manifestasi daripada zikir itu, kita telah akui Allah sebagai Tuhan. Dan kita akui Muhammad sebagai Rasul kita. Maka selanjutnya berserahlah kepada Allah. Berserahlah kepada keputusan Allah. Terimalah keputusan Allah itu apapun yang telah ditetapkan dalam takdir Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka itulah ketentuan yang harus kita patuhi dan yang harus kita pahami dan selanjutnya kita ikuti. Sering kita menolak ketentuan Allah, kita merasa bahwa keputusan dan ketetapan kita itulah yang terbaik. Salah, saudara sekalian. Jangan lakukan hal-hal yang demikian,
Jangan paksakan keinginan kita kepada Allah. Ketika Allah telah menumbuhkan uban di kepala kita, itu kan berarti bahwa kita akan masuk kepada dunia putih, saudara sekalian. Tapi kita tetap bertahan dengan mempertahankan dunia hitam itu dengan berbagai upaya. Terkadang kita cat, kita buat sampo dan sebagainya untuk menghilangkan warna hitam yang ada di kepala, warna putih yang ada di kepala kita. Itu, saudara sekalian, para pemirsa yang kami hormati, sesungguhnya adalah merupakan upaya kita untuk menolak ketetapan Allah. Tidak menerima apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bulan Ramadan, mari kita jadikan sebagai upaya untuk membangkitkan kembali dan menghidupkan kembali dan mendinginkan kembali hati yang kita miliki. Para pemirsa Harmoni yang kami hormati, dimanapun Anda berada, bahwa penyakit hati itu adalah riba. Penyakit hati itu adalah fitnah. Penyakit hati itu adalah iri, dongki, dan sebagainya. Itu, saudara, adalah sifat-sifat setan yang tak patut kita sifati. Sebagai manusia, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus terjauh daripada hal yang seperti itu. Terhindar daripada sifat-sifat tercela seperti itu. Rasul bersabda di dalam sebuah hadis, "Ala wa inna fil jasadi mudghah. Wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Wa iza saluhat saluhal jasadu kullu." Ketahuilah bahwa di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Apabila jelek darah itu, maka akan jeleklah manusianya. Dan apabila darah itu baik, segumpal darah itu baik, maka akan baiklah manusianya. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah yang dimaksud dengan segumpal darah itu adalah hati. Para pemirsa yang kami hormati, sangat sedih rasanya hidup kita di dunia ini. Kehidupan yang singkat yang tak berapa lama ini. Para pemirsa sekalian, kalau kita memiliki hati yang busuk, memiliki hati yang sakit, memiliki hati yang mati, maka pasti kita tidak akan bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya jaga segumpal darah itu harus kita jaga dengan baik-baik. Jangan sampai itu terjadi. Hati yang tidak baik yang kita miliki akan membawa kita kepada neraka, saudara sekalian. Jangan kita lakukan perbuatan-perbuatan fitnah karena hati kita tak baik. Jangan kita menghibah. Jangan kita mengadu domba. Karena itu semua adalah penyakit-penyakit hati yang dimiliki oleh manusia, yang pada akhirnya nanti dia akan menyesal dalam kehidupannya, menyesal di dunia, berakibat kepada keluarganya, berakibat kepada lingkungannya. Pembicaraan-pembicaraan yang tak baik, yang tak beralasan, para pemirsa. Sungguh pun itu benar terjadi, itu disebut dengan ghibah. Apabila tidak terjadi sesuatu yang kita bicarakan, sesuatu yang kita perguncingkan, itu disebut dengan fitnah. Maka itu merupakan cerminan penyakit hati yang dimiliki oleh seseorang yang wajib kita hindarkan. Terutama para pemirsa, kita berada di bulan Ramadan ini. Oleh karenanya jadikanlah bulan Ramadan ini merupakan bulan pendidikan. Selama sebulan kita ditempa untuk mengendalikan hati kita. Selama sebulan kita ditempa untuk mengobati hati kita yang sakit. Untuk mengobati dan menghidupkan kembali hati kita yang telah mati. Agar kita menjadi manusia yang sempurna. Insanun kamil insya Allah pasca Ramadan nantinya. Sebagai hati yang selamat, hati yang baik, hati yang terpuji yang kita miliki. Dan hati itulah yang menggerakkan semua perilaku manusia. Agar apa yang kita lakukan nanti setelah Ramadan ini menjadi perbuatan-perbuatan yang baik,
perbuatan-perbuatan yang terpuji, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mudah-mudahan. Namun apabila hati ini masih kita pertahankan dengan kejelekannya, di bulan Ramadan ini kita tidak beribadah, tidak membaca Al-Quran, tidak berzikir, tidak berdoa, bahkan mungkin tidak berpuasa, akan merugilah para pemirsa. Semuanya kita merugi. Jika kesempatan singkat ini tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ingat, dunia ini sangat singkat sekali. Dunia ini sangat terbatas bagi kita. Apa jadinya jika kita dalam keadaan hati kita gersang, hati kita mati, dalam keadaan seperti ini kita diambil oleh Allah untuk kembali menghadap kepadanya? Apa yang terjadi, saudara sekalian? Pasti kita mati dalam keadaan tidak beriman. Kita tak mampu untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kalimatun thayyibah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mampu berkomunikasi yang baik kepada keluarga kita. Tak mampu berkomunikasi yang baik terhadap saudara kita, terhadap tetangga kita, terhadap siapapun. Yang ada kita hanya memiliki emosi, temperamen tinggi. Kita suka marah, dan kita suka berdusta, suka berbohong. Kenapa? Karena hati kita sesungguhnya telah rusak, hati kita gersang, dan hati kita telah mati disebabkan terlalu cintanya kita kepada dunia ini, para pemirsa. Untuk itulah, rasa cinta yang mendalam terhadap dunia yang mampu mematikan hati itu, mari kita kurangi. Ramadan ini latihannya. Ramadan ini menahan diri. Maksudnya apa? Kita mengurangi keduniaan kita. Mengurangi rasa cinta kita yang dalam dan yang berlebihan terhadap dunia, maka Ramadan ini tempat latihan kita. Kita tak boleh sembarang makan sebelum waktunya. Kita tak boleh minum sebelum waktunya. Kita tidak boleh melakukan kenikmatan-kenikmatan suami istri misalnya sebelum waktunya. Untuk itulah kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya agar kehidupan kita nantinya pasca Ramadan ini menjadi insanun kamil, menjadi manusia yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi hamba-hamba yang bertakwa sesuai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa, insya Allah akan mendapatkan jenjang ketakwaan, la'allakum tattaqun, yaitu menjadi orang yang bertakwa, orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengerjakan apa yang dilarang dan yang ditegahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ibadah puasa kita pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan selanjutnya bermanfaat terhadap pribadi kita dan bermanfaat pula ibadah puasa kita kerjakan terhadap lingkungan dan terhadap siapa saja yang berada di sekitar kita. Demikian kajian kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.